before we start our materials, the first of all, let us pray. Satu orang ke depan. Teacher and my friends, let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Spirit, Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Everything finished. Bagaimana hari ini? Baik. Masih semangat? Semangat. Oke, untuk lebih semangatnya, Ibu ada ice breaking untuk kalian. Oke, kalian follow me, oke? Untuk ice breakingnya, ikuti Ibu. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Bisa? Bisa. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita absen dulu ya. Gogo. Ibu. Hadir Ibu. Alfianus. Hadir Ibu. Limut. Hadir Ibu. Limut sakit. Iya Ibu. Suryo. Hadir Ibu. Darman. Hadir. Gregorius. Helena. Hilarius. Sarina. Hadir. Julio. Sergio. Albertus. Trifonia. Alisa. Hadir Ibu. Sudah. Sit down. Thank you, Mom. Thanks, Mom. Oke, adik-adik, hari ini kita belajar tentang recount text. Ibu mau tanya, siapa yang pernah mengalami peristiwa sedih atau peristiwa gembira yang telah kalian alami di hari ini? Bagaimana peristiwa gembira atau peristiwa sedih? Peristiwa gembira. Bagaimana peristiwa gembiranya? Peristiwa gembira yang saya alami kemarin, saya sedang mengerjakan tugas. Terus saya bingung karena saya tidak mengerti dengan seluruhannya. Jadi saya minta bantuan dengan kakak Tania untuk membantu saya mengerjakan tugas. Dan puji Tuhan, kakak Tania membantu saya mengerjakan tugas tersebut sampai selesai. Dan dia juga menjelaskan bagian-bagian dari tugas tersebut yang membuat saya mengerti akan tugas tersebut. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Rini. Siapa lagi? Siapa lagi yang punya peristiwa sedih atau peristiwa gembira? Itu saja saya Ibu. Ya, Kenny, peristiwa sedih Ibu. Bagaimana peristiwanya? Peristiwa sedihnya Ibu, kemarin saya dapat telepon dari kampung Ibu kalau sapinya opa dengan oma sakit parah Ibu. Itu merupakan peristiwa sedih. Jadi dari kakak Rini dan kakak Kenny tadi, itu merupakan peristiwa yang sudah terjadi di hari yang lalu atau lampau, masa lampau. Jadi itu yang dinamakan dengan recount text. Peristiwa itu yang dinamakan dengan recount text. Hari ini kita belajar tentang recount text. Jadi siapa yang tahu atau siapa
recount text? Bisa? Iya, Galvin. Konteks adalah kalimat yang menceritakan kembali tujuan dan masa lampau. Iya, tepuk tangan untuk Galvin. Jadi, recount text adalah untuk menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lampau. So, recount text is a text which tells about something happened in the past. Jadi, teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Itu yang dinamakan dengan recount text. Kemudian, yang berikutnya, the purpose of recount text. The purpose of recount text is to list and describe past experience by retelling events in the order in which they happen. So, recount text untuk menceritakan pengalaman atau peristiwa yang terjadi di waktu lampau secara berurutan. Dari recount text tadi apa? Tujuan dari recount text tadi apa? Menceritakan iya, itu untuk tujuannya. Kemudian kita lanjut ke siapa yang tahu types atau ciri-ciri dari recount text? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Okay, so types of recount text. The first, personal recount. Second, factual recount. And the last, imaginative recount. What is what is personal recount? So, personal recount yaitu teks recount yang menjelaskan tentang pengalaman pribadi penulis bersama keluarga dan teman-teman. Oke, misalkan apabila adik-adik memiliki peristiwa yang terjadi bersama keluarga dan teman-teman, itu yang termasuk di personal recount. Ya, yang kedua, factual recount, yaitu teks recount yang menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang maksudnya itu, yang benar-benar terjadi itu yang secara nyata terjadi ketika kita mengalami suatu peristiwa yang nyata. Misalkan terjadi kecelakaan, kita melihat ada kecelakaan misalkan di jalan, terus itu merupakan hal yang terjadi secara nyata. Itu termasuk di bagian factual recount. Kemudian yang ketiga, imaginative recount. Imaginative recount ini yaitu teks yang menyajikan cerita imajinatif yang sebenarnya tidak terjadi tapi dibuat seolah-olah terjadi. Yang maksudnya itu, kalian membuat itu karang-karang sebuah cerita dan ternyata cerita itu tidak terjadi di kehidupannya kalian. Cerita yang sudah terjadi tapi kalian buat seolah-olah itu terjadi, tapi ternyata peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Itu yang merupakan imaginative recount. Ya, jadi apa tadi punya types-nya? Types dari recount text, personal recount, factual recount, dan imaginative recount. Ya. Kemudian kita lanjut ke siapa yang tahu di sini the generic structure of recount text atau struktur dari recount text. Siapa yang bisa raise your hands? Angkat tangan. Ada yang tahu
cerita di dalam satu teks, kalian harus melihat bagian pengenalan informasi tentang siapa yang ada dalam peristiwa tersebut, and then di mana peristiwa itu terjadi dan kapan peristiwa itu terjadi. Itu yang dinamakan dengan di bagian orientation. Itu yang dinamakan dengan orientation dari sebuah teks tersebut. Kemudian yang kedua, series of events. Series of events yaitu rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. Pokoknya semua yang terjadi dalam sebuah cerita itu yang disebut dengan series of events. Yang terjadi yang maksudnya pokok isi dari semua cerita itu alur peristiwa yang terjadi, misalkan, terus penjelasan terkait dengan kenapa peristiwa itu sampai terjadi. Itu yang dinamakan dengan series of events. Mengerti? Mengerti. Yang ketiga, orientation, yaitu kesimpulan dari sebuah cerita yang berisi tentang pesan dari peristiwa yang dialami. Jadi, orientation itu kesimpulan atau akhir dari sebuah cerita. Mengerti? Mengerti. Jadi ada berapa tadi? Ada 3 structure of recount text. Ada 3. First, orientation, series of events, recommendation. Ya, orientation, series of events, reorientation. Sudah paham? Paham. Oke, adik-adik, kita masuk ke bagian language features. Jadi, di dalam recount text itu kita menggunakan simple past tense. Contohnya yaitu I went to the beach last week. Yang dinyatakan sebagai past tense-nya yaitu last week. Itu merupakan peristiwa yang sudah terjadi. Peristiwa yang sudah terjadi. Kemudian untuk using personal participant atau sudut pandang orang pertama yaitu kita menggunakan, bila kita menggunakan simple past yaitu I, we, my, group, our team, and etc. Maksudnya itu dan lain-lain. Kemudian kita menggunakan after of time and place seperti last week, 2 years ago, in Bali, in village, in Labuan Bajo, dan selanjutnya. Kemudian using chronological, penjelasan menggunakan kata penghubung. Kata penghubung yang digunakan dalam text recounts yaitu next, after, then, and finally. Itu yang digunakan dalam recount text. Itu merupakan kata penghubung dalam recount text. Mengerti adik-adik? Ya, jadi kata penghubung yang digunakan dalam recount text tadi itu apa? Apa saja? Next, first, next. Satu orang, then, finally, ya, then. Di bagian contoh recount text, adik-adik bisa lihat contoh recount text di sini. Ini merupakan contoh recount text. Yesterday, I and my family went to the zoo to see the elephant. Itu yang disebut dengan orientation. Di bagian ini, orientationnya ini karena dia merupakan pendahuluan dari sebuah cerita, maka ia disebut dengan orientation. Untuk yang kedua, dari when we to go to the zoo sampai in the afternoon we say the animals being fed, itu yang disebut dengan series of events. Karena dia menceritakan keseluruhan
quiet but happy I was because we had so much fun activities and made the place to do. Itu yang disebut dengan reorientation. Karena dia merupakan bagian dari kesimpulan atau akhir dari sebuah cerita. Nah, adik-adik, sebentar Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan kalian harus menentukan mana bagian orientation dan mana bagian series of event dan mana bagian reorientation dari sebuah cerita. Jadi, Ibu akan membagi kalian dalam 3 group. Dalam satu grup itu terdiri dari 6 orang. Jadi sekarang stand up untuk buat grupnya. Setiap kelompoknya, untuk setiap kelompok harus memiliki satu ketua. Yaitu Galvin untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi Galvin di sini untuk dia punya ketuanya, di situ kakak Kei, habis itu di sini kakak Rini. Untuk tugasnya, ambil kertas satu saja, tulis nama kelompok. Sudah? Write your members of group. Tulis nama-nama anggota kelompok. Kedua sudah yang menuliskan. Sudah? Belum, Miss. Nama anggota kelompok, Ibu akan menjelaskan tugasnya atau pekerjaan yang kalian akan kerjakan. Yang pertama, tulis bagian ini dari 1 sampai 3. Karena kalian akan mengerjakan itu the definition of recount text. Yang pertama, itu yang nomor 1. Untuk pekerjaan nomor 1, bagian 1. Kemudian yang kedua, the structure of recount text. Mention 3 points. Ada 3 poin tadi apanya? Untuk struktur dari recount text. Kemudian the type of recount text. The type of recount text juga tadi there are 3 points. Ya toh? Ya, Ibu. Jadi kalian tulis. Ini untuk bagian satunya. Tulis definisi dari recount text atau pengertian dari recount text. Yang kedua, the structure of recount text. Ada 3 tadi. There are the 3 points, and then the type of recount text. There are 2 points. Sudah? Sudah. Itu untuk tugas bagian satunya. Yang kedua, listen to me. Yang kedua, ini merupakan text recount. Text recount or recount text. Text recount ini kalian melihat mana yang di bagian orientationnya, mana yang di bagian series of events-nya, mana yang di bagian reorientation-nya. Kalian buat dalam bentuk tabel seperti ini. Title, orientation, events, reorientation. Are you understand, student? Yes, Mom. Yes.
Dia punya langsung jawaban. Tulisan semua jawaban. Dengan ribut. Untuk yang tugas pertama tadi, definition of text. Siapa yang bisa jelaskan definition of recount text? Saya Bu. Raise your hand. Yang terakhir nomor 1. Recount text is a text which tells about something happened in the past atau teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Ya, tentang ada lagi sama Sama Ibu. terus yang kedua, the structure of recount text. Siapa yang bisa? Yang kelompok 3. The structure of recount text is 1. Orientation atau pengenalan informasi siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Series of events atau rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. Dan yang terakhir, reorientation, yaitu kesimpulan dari cerita yang berisi pesan dari cerita yang dialami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan terakhir, the type of recount text. Siapa yang bisa? Yang kelompok 2. The type of the text is personal recount, factual recount, and imaginative recount. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari the type of recount text. Siapa yang bisa? Ya, kelompok 3. The type of the text. Yang pertama, personal recount. Personal recount yaitu teks recount yang menjelaskan tentang pengalaman pribadi penulis bersama keluarga dan teman-teman. Dan yang kedua, factual recount, yaitu teks yang menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, imaginative recount, yaitu teks yang menyajikan cerita imajinatif yang sebenarnya tidak terjadi tapi dibuat seolah-olah terjadi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang kedua, tugas yang kedua, tentukan di dalam teks ini mana bagian orientation, mana bagian serious events, mana bagian reorientation. Saya minta dari kelompok 2, mana bagian orientationnya? Maju dan tunjukkan. Perwakilan satu orang maju dan tunjukkan. Kelompok 2 harus bisa. Wih. Ini bagian orientationnya ini. Iya, untuk kelompok 2. Mana yang disebut dengan orientationnya di dalam teks ini? Coba tunjuk. Last week sampai di iya, benar ya. Dari sini last week I went to the theater. I was the only theater adventure. I had won 3 tickets to watch movies. Itu yang disebut dengan orientation. Terus yang kedua, series of events. Dari kelompok 3. Mana yang disebut dengan series of events? Series of event ini started sampai di I visited it. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 itu benar. Dari I had sampai I visited it. Terus yang terakhir reorientationnya untuk kelompok 1 tunjuk di mana bagian reorientationnya. Dari the street sampai about there. Iya benar.
Oh, masih tidak Baik adik-adik, kita sudah belajar tentang recount text tadi. Terus, tujuan dari kita belajar tentang recount text ini, atau tujuan dari kita belajar tentang apa itu recount text, yaitu supaya kita bisa mengetahui pengertian dari recount text. Yang kedua, struktur dari recount text. Terus, kemudian type of recount text, and then the last, supaya kita mengetahui di mana di sebuah cerita atau di sebuah teks itu yang disebut dengan pendahuluan, isi, dan kesimpulan, yaitu orientation, series of events, and reorientation. Jadi, adik-adik sudah mengerti apa yang dimaksud dengan recount text? Sudah mengerti semuanya? Oke, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini, sampai di teks topik tentang teks recount. Untuk yang berikutnya kita lanjut di minggu depan. Dan that's all. You participate in the class, and then the last kita tutup pelajaran kita dengan doa. Teacher and friends, let us pray. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, adik-adik semuanya, kita sudah keluar tadi dan Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena partisipasi kalian untuk mengikuti pelajarannya. We will see you and thank you.